Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan biaya ibadah haji tahun depan akan lebih murah. Lalu pertanyaannya, biaya haji 2025 diproyeksikan turun. Kemudian apakah kualitas pelayanan bakal haji juga menurun? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring, Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Selamat sore Pak Syafi'i. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i, rencananya Kementerian Agama akan dan ingin ya Pak ya menurunkan biaya ibadah haji di tahun 2025. Namun tadi digarisbawahi juga oleh Bapak Menteri, tergantung juga faktor eksternal, bagaimana inflasi, nilai tukar rupiah. Bisa dijabarkan terlebih dahulu tidak Pak, rencana menurunkan biaya di tengah kondisi global, kondisi nilai tukar rupiah dan juga di tengah inflasi? Baik, Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memberikan pelayanan yang lebih baik dan dengan biaya yang terjangkau itu adalah tekad dari Presiden kita Bapak Haji Prabowo Subianto. Karena beliau benar-benar memahami bahwa haji sebagai pelaksanaan rukun Islam yang kelima ini menjadi dambaan bagi setiap kaum muslimin untuk bisa menunaikannya. Karena itu beliau menyampaikan bagaimana agar semua mereka yang sudah terdaftar itu kemudian memiliki kemampuan untuk melunasinya, tinggal hanya persoalan istitoahnya saja. Nah, untuk itu ada upaya yang serius yang harus kami lakukan, bagaimana bisa menurunkan biaya pelaksanaan ibadah haji itu. Pada tahun yang lalu itu kan biayanya berkisar di 93 juta ya, dengan BP-nya 56 juta. BP itu maksudnya yang ditanggung langsung oleh jemaah, dan sisanya itu dari nilai manfaat yang dicukupkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, kami melihat bahwa ini masih bisa diturunkan. Kenapa? Ada upaya yang akan dilakukan oleh Presiden yang telah berhasil dilakukannya, memotong kos penerbangan 10% di high season ini. Bagaimana Pertamina bisa menurunkan keuntungan dari aftur untuk penerbangan jemaah haji. Yang kalau aftur ini bisa diturunkan keuntungannya, maka ongkos haji otomatis akan turun. Kenapa? Karena biaya penerbangan ini adalah 30% dari komponen pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan. Kemudian ada yang menarik tentang penyedia barang dan jasa. Misalnya untuk hotel. Untuk hotel itu kita pada waktu yang lalu hanya mendapat tawaran dari sekitar 17 hotel ya. Tapi tahun ini yang menawarkan hotelnya itu lebih dari 400 perusahaan. Ini masing-masing menunjukkan sukses story-nya melayani jemaah haji negara lain. Yang kalau kemudian kita memilih salah satu di antara mereka, ini pasti harganya lebih kompetitif. Itu berarti komponen biaya haji bisa diturunkan. Kemudian lagi pelayanan di Armusna. Yang lalu itu di Armusna itu hanya beberapa saja yang kemudian menawarkan diri untuk melayani jemaah haji Indonesia. Sekarang itu lebih dari 17 ya, bahkan 20 perusahaan dengan harga yang kompetitif dengan sukses story melayani jemaah dari negara lain. Berarti di sini juga kemungkinan komponen penurunan ongkos bisa kita lakukan. Kemudian catering.
catering juga yang lalu hanya beberapa yang mau menawarkan memberikan pelayanan terhadap jemaah haji kita. Tahun ini itu 200 lebih perusahaan catering juga menawarkan dengan harga kompetitif dengan sukses story pelayanan terhadap jemaah dari negara lain. Maka berhitung-hitung soal ini, kita berkeyakinan bahwa ongkos haji memang sangat mungkin untuk diturunkan, tentu dengan tidak mengurangi pelayanan. Karena justru itu berbasis pada sukses story perusahaan itu melayani jemaah lain yang itu menurut kita masih layak untuk kita terima. Baik, Bapak, dengan hitung-hitungan komponen tadi, biaya aftur, biaya hotel, dan biaya lainnya yang kemungkinan besar bisa turun, sebenarnya persentase penurunannya akan sebanyak apa? Karena kalau kemarin hari Senin Menteri Agama juga menjelaskan bahwa mengusulkan rata-rata biayanya sebesar 93.389 atau sekitar 93,4 juta, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan biaya haji pada 2024. Rencana penurunannya sebesar apa, Pak? Kalau rencana kami melihat fakta-fakta di lapangan ya, tawaran-tawaran yang diajukan oleh perusahaan yang semakin banyak menawarkan pelayanannya kepada jemaah haji kita, kami bisa mencapai di angka ya 85 ke 87 jutaan. Tapi itu masih upaya ya, upaya yang akan kita lakukan. Dan terus yang perlu juga kami sampaikan, bahwa skema tanggungan pembiayaan itu kan ada dua, Mbak Caca. Ya. Pertama itu BP itu biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah. Yang satu lagi nilai manfaat yang berasal dari BPKH. Kemarin yang ditawarkan kan itu masih masih sementara sifatnya, itu BP-nya 70%, sehingga mencapai 65 juta, baru nilai manfaatnya yang 30%. Nanti kita akan membalik kembali bahwa BP itu cukup 60% seperti tahun sebelumnya, baru sisanya itu diambil dari nilai manfaat BPKH. Nah dengan skema ini, maka penurunannya itu semakin terlihat. Karena dengan skema yang sekarang saja 70% BP dan 30% dari nilai manfaat, itu kemarin Dirjen PHU sudah menawarkan penurunan 20.000, masih sangat sedikit. Tapi karena BP-nya 70% ditanggung jemaah malah lebih tinggi dari tahun lalu. Iya, betul. Tahun lalu 56 juta, sekarang 65 juta. Nah, nanti kita sudah membuat evaluasi, bisa dikembalikan 60% saja BP, 40% nilai manfaat, berarti sudah kembali di angka 56 juta yang ditanggung oleh jemaah. Nah, dengan penghematan tadi di biaya penerbangan, biaya hotel, armusna, catering, nah ini kita akan berupaya yang ditanggung oleh jemaah di bawah 56 juta. Jadi totality ditambah dengan nilai manfaat itu ya maksimal di angka 87 juta. Tapi itu saya katakan itu upaya. Terkait dengan nilai tukar, memang kami menggunakan nilai tukar yang maksimal ya. Misalnya 1 US dollar kami menggunakan angka 16.000 rupiah. Kemudian nilai tukar SAR itu di 4.267 SAR per 1 rupiah. Ini udah angka yang moderat ya, yang bisa mengantisipasi kemungkinan fluktuasi nilai tukar. Baik, itu artinya sebenarnya di tengah kondisi ekonomi global yang kita ketahui saat ini tidak stabil ya Pak, namun tetap bisa dilakukan berbagai penghematan oleh Kementerian Agama agar bisa mencapai maksimal tadi 87 juta rupiah dengan skema 60% BP dan 40% nilai manfaat. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana memastikan bahwa kualitas pelayanan yang didapatkan oleh para calon haji nantinya setidaknya sama dengan tahun 2024 dan berharapnya justru lebih baik? Ya, jadi kemarin kan Dirjen PHU itu sudah membuka penawaran
terhadap perusahaan-perusahaan yang akan memberikan pelayanan untuk penyediaan hotel, pelayanan di Armusna. Armusna ini adalah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kemudian pelayanan catering. Bahwa perusahaan yang lalu yang juga sudah memberikan pelayanan ikut mendaftar, ditambah dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak yang juga ikut mendaftar sebagai peserta. Yang ini nanti kan kita beauty contest. Beauty contestnya tentu bukan hanya soal harga, Mbak Caca, tapi juga dengan kualitas pelayanan dari mana? Bukan dari harapan, tapi dari sukses story yang berhasil kita rekam terhadap perusahaan-perusahaan ini yang dia sudah memberikan pelayanan yang sama di bidang yang sama itu pada jemaah haji dari negara-negara lain. Yang kami dapatkan hari ini bahwa perusahaan yang kita pakai pada tahun sebelumnya dengan penawar baru hari ini ada yang sama kualitasnya, ada yang kurang, ada juga yang lebih. Tapi syukurnya dalam kondisi yang berbeda level itu harganya sangat kompetitif. Sehingga kalau nanti kita memilih yang kualitasnya baik tapi kemudian harganya lebih murah, maka kita bisa memastikan bahwa pelayanannya tidak berkurang, bahkan lebih baik, walau dengan pendekatan harga yang lebih terjangkau. Begitu, Mbak Caca. Bagaimana kemudian memastikan, Pak, kan perusahaannya lebih banyak ya penawarannya saat ini. Bagaimana memastikan bahwa kasus pada tahun ini, awal tahun ini, salah satu yang pelayanannya tidak optimal lah kita bisa katakan adalah catering dan tenda. Bagaimana perusahaan catering dan tenda yang pada tahun ini mengalami masalah kemudian tidak ikut lagi ataupun tidak kembali mengulang kesalahannya di tahun 2025 nanti, memastikan masalah itu tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, pertama kita sudah melakukan seleksi dari awal, Pak Caca. Jadi tim kita sudah 2 kali turun dan hari ini pun masih ada tim kita yang terus memonitor perusahaan-perusahaan yang ikut dalam penawaran pelayanan jemaah haji kita yang kemudian memberikan informasi-informasi yang update ya kepada kita, dan nanti ketika akan memutuskan perusahaan mana yang akan kita gunakan jasanya melayani jemaah haji kita akan finalisasi verifikasi. Baik. Ya, finalisasi verifikasi ini itu timnya mungkin Pak Menteri, Kepala Badan, dan juga pejabat yang spesifik bertugas melayani pelaksanaan ibadah haji itu akan langsung turun ke lapangan, dan apa yang mungkin menjadi catatan kesalahan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan sebelumnya itu dipastikan tidak akan terulang. Kemudian yang kedua, sekarang ada tim pengawasan yang lebih ketat ya untuk memverifikasi itu yang langsung dipimpin oleh Pak Haji Supmi Dasko Ahmad ya, Profesor, untuk memastikan bahwa kualifikasi pemilihan perusahaan yang akan melayani jemaah haji kita harus jauh lebih baik ketimbang yang kita dapatkan pada pelaksanaan ibadah haji tahun yang lalu. Baik, Pak, itu artinya sebenarnya perusahaan yang tahun lalu atau tahun ini, awal tahun ini dapat ikut serta kembali pada seleksi untuk Haji 2025, termasuk mereka yang memiliki catatan? Mereka sudah mendaftarkan diri juga, Mbak Caca, tapi apakah mereka akan diikut sertakan, itu nanti kita pastikan pada verifikasi terakhir tim kita yang akan berkunjung ke sana, dan laporan tim kita yang sekarang masih terus bekerja mengumpulkan informasi di Saudi Arabia. Baik, semoga biaya haji 2025 dapat benar-benar turun dan pelayanannya justru yang meningkat ya Pak ya. Terima kasih telah bergabung. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syafi'i. Terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum.